Pernahkah kalian melihat sebuah lukisan yang terlihat sangat damai, tapi sebenarnya menyimpan cerita yang bikin hati terenyuh? Coba perhatikan baik-baik mahakarya berjudul The Blind Girl karya John Everett Millais ini. Di balik keindahan warna pelangi ganda yang memukau di langit, ada sebuah rahasia besar dan pesan mendalam yang sengaja disembunyikan oleh sang pelukis. Mengapa lukisan abad ke-19 ini begitu dicintai dan terus dibahas hingga sekarang? Mari kita cari jawabannya. Dua saudari beristirahat di rumput hijau di bawah langit yang cerah tanpa awan. Sepertinya baru saja hujan karena pelangi ganda terlihat di latar belakang. Gadis kecil itu memalingkan wajahnya untuk menatap pelangi cerah di belakangnya. Sementara wanita yang lebih tua itu tetap membelakangi pelangi. Matanya setengah terpejam sudah memberikan kita petunjuk bahwa dia tunanetra. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat tanda kecil di dadanya. Dan jarinya terlihat meraba rumput hijau karena dia hanya bisa mengandalkan sentuhan untuk bisa merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Tangannya yang lain menggenggam tangan adiknya dengan erat untuk menjaga adiknya agar tidak bergerak terlalu jauh. Kondisinya menghalanginya untuk menikmati keindahan pemandangan alam. Rumput hijau, bunga-bunga bermekaran, burung indah, dan fenomena pelangi yang jarang terjadi. Bahkan kupu-kupu yang hinggap di jubahnya pun tidak bisa ia nikmati. Lebih buruk lagi, kedua wanita muda ini miskin. Terlihat dari pakaian mereka yang robek dan tidak terawat juga menandakan mereka yatim piatu. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada sedekah orang-orang. Di pangkuan si kakak terdapat alat musik konsertina untuk mengemis di jalanan. Terlepas dari upaya mereka untuk maju, tidak ada pertanda baik bagi keduanya. Banyaknya lukisan burung gagak menyimbolkan pertanda buruk atau nasib sial untuk nasib mereka. Kota kecil yang terlihat samar di latar belakang lukisan itu adalah Winchelsea, sebuah kota kuno bersejarah yang terletak di wilayah East Sussex, Inggris. John Everett Millais sengaja mengunjungi dan menetap di kota ini pada musim gugur tahun 1854 khusus untuk melukis pemandangan alamnya secara langsung, sebelum ia menambahkan figur kedua gadis tersebut di lukisannya. Lukisan ini dibuat oleh John Everett Millais pada tahun 1856 dan sangat sukses, baik dari segi kualitas maupun tema yang diangkatnya. Ketika kita memikirkan pengemis, seringkali terlintas di benak kita adalah seorang lelaki tua di jalanan London seperti dalam novel karya Charles Dickens. Namun tidak hanya di Inggris, situasi genting seperti itu juga dikecam di kota-kota lain. Dalam lukisan-lukisan Thomas Kennington, dia juga berusaha menggambarkan realitas kehidupan di jalanan Inggris pada era itu, meskipun dengan cara berbeda. Millais memilih kedua gadis muda tersebut sebagai tokoh utamanya, agar kita bisa merasakan kesedihan yang lebih mendalam atas penderitaan mereka, menunjukkan bahwa siapapun dapat berada di situasi seperti itu, dan menderita karena tidak memiliki rumah berlindung atau makanan untuk dimakan. Untuk lukisan ini, Millais menggunakan Matilda Proudfoot sebagai model untuk gadis buta dan Isabel Nichols sebagai model untuk adik perempuannya. Meskipun Matilda tidak tunanetra, dia adalah anak yang miskin. Awalnya, Effie berpose sebagai model untuk gadis tunanetra itu, tetapi dia merasa tidak nyaman dan melelahkan untuk duduk di luar ruangan dalam waktu yang lama, yang menyebabkan penderitaan yang mengerikan baginya. Dia juga mencatat bahwa menemukan model dari sekolah untuk kaum miskin itu sulit, karena menurutnya kebanyakan tidak cocok. Pada akhirnya Millais memutuskan untuk menghapus wajahnya dari lukisan itu, dan menggantinya dengan wajah Matilda. Akademi Liverpool menganugerahkan lukisan ini penghargaan tahunannya. Pada tahun 1857, lukisan ini diterima dengan baik dan dianggap sebagai salah satu karya terbaik Millais. Terlepas dari kesuksesannya dan dianggap sebagai sebuah mahakarya, lukisan ini tetap membangkitkan kesedihan dalam diri saya. Kebutaan gadis yang lebih tua dan hal-hal indah yang tidak pernah dilihatnya, ditambah kenyataan bahwa dia harus mengemis uang di pinggir jalan, pelangi melambangkan awal baru dari kehidupan.
Sementara awan badai yang gelap menyimbolkan kegelapan dunia yang kejam. Sinar matahari yang terang membawa kejernihan bagi dunia, namun seolah mengejek gadis tunanetra yang tetap berada di kegelapan. Setiap orang pasti akan merasakan emosi yang berbeda saat melihatnya. Tetapi bagi saya lukisan ini tetap menyentuh hati saya. Dan saya tidak akan bosan melihat lukisan ini selama berjam-jam. Semakin diperhatikan, semakin banyak pesan penuh harapan di dalamnya. Saya ingin tahu emosi apa yang Anda rasakan saat melihat lukisan indah ini. Tolong komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe, juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. See you di video selanjutnya.